Panik di malam takbiran karena banjir lagi di toko. Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan jualannya laris manis. Seperti yang kalian lihat sekarang, saya berada di rumah mertua. Nah, ini kita sudah selesai buka puasa yang terakhir dan lanjut lagi kita santai-santai, lalu kita mengangkat buras yang sudah dimasak. Nah, buras ini sudah dimasak kurang lebih 8 jam teman-teman. Nah, ini diangkat sama ipar saya. Katanya kalau direndam seperti ini dengan air dingin itu akan lebih tahan lama lagi dibanding kalau langsung diangkat saja tanpa menggunakan air. Itu adalah pesan dari ipar saya. Nah, ini adalah daging yang digunakan besok untuk membuat coto Makassar. Nah, di sini adalah malam takbiran. Kita itu lagi panik sekali. Kenapa? Karena di sini kita mendengar kabar yang tidak baik dari Tanah Toraja. Katanya di sana itu hujan 3 hari 3 malam tidak berhenti, dan apa yang terjadi di sana itu telah terjadi banjir teman-temannya, dan toko kita juga ikut terbanjir begitu. Dan saking paniknya ini suami saya ke sana kemari tidak tahu mau bikin apa, dan katanya ini mereka mau pergi ke sana teman-temannya. Jadi ini jam 8 malam mereka mau pergi ke Tanah Toraja, dan ini malam takbiran teman-teman. Jadi suami saya itu membujuk kakaknya untuk menemani dia pergi ke Tanah Toraja. Nah, ini adalah video dari tetangga kami. Jadi di sini sudah kebanjiran sekali. Jadi ini adalah rumah tetangga saya di Tanah Toraja teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat di sini rumahnya sudah banjir banget dan lumayan tinggi. Tapi katanya ini tidak terlalu tinggi dibanding banjir yang sebelumnya. Nah, di sini suami saya pergi ke sana teman-teman. Dan apa yang terjadi di sini juga terjadi longsor teman-temannya, dan ada rumah satu yang habis diterjang longsor begitu. Dan jadi karena suami saya pergi ke sini jam 8 malam dan sampai di Tanah Toraja itu sekitar jam 12 malam. Bayangkan berapa jam yang mereka tempuh untuk tembus sampai di Tanah Toraja, karena banyak yang longsor teman-temannya. Jadi suami saya itu harus mencari jalan pintas. Nah, lanjut lagi, ini sudah ini jam setengah 5 subuh teman-teman ya. Suami saya baru pulang dari Tanah Toraja. Katanya di sana tidak terlalu terkena banjir karena airnya tidak terlalu tinggi, tidak seperti banjir sebelumnya. Jadi di sini kita agak lega sedikit. Nah, lanjut lagi teman-teman ya. Ini adalah buras yang kita angkat tadi malam. Nah, di sini burasnya lumayan banyak karena mertua saya itu bikin beras itu sebanyak 8 liter. Jadi kalau misalnya 8 liter sebanyak ini itu cukup untuk 2 sampai 3 hari ke depan, tergantung dari banyaknya tamu yang datang di berziarah di rumah kita. Jadi begitulah teman-teman. Nah, ini sudah pagi. Ini jam 7 pagi kita berangkat ke masjid. Jadi kita lebarannya di masjid kali ini, karena biasanya kita lebaran itu di lapangan, tapi berhubung semalaman hujan jadi becek, jadi deh kita nggak jadi lebaran di lapangan. Sebenarnya lebih bagus kalau kita lebarannya di lapangan teman-teman ya, karena lapangannya itu lebih luas. Sedangkan kalau di masjid pasti masjidnya itu tidak muat, bahkan banyak orang yang di luar. Ini saya pergi ke sana ke masjid bersama dengan ipar dan keponakan. Di sini saya tidak menggendong si kembar karena kalau kita pergi-pergi begini si kembar itu banyak yang jagain teman-teman. Jadi enak kan kalau kita lagi ngumpul bersama dengan keluarga, kita nggak sibuk-sibuk lagi mengurus si kembar teman-teman ya. Dan itulah seninya kalau kita pulang kampung. Oh ya, di sini jalanannya super duper becek sekali teman-teman ya, dan kita harus hati-hati berjalan karena di sini kita memakai sarung jilbab, sarung mukena. Jadi kita harus berhati-hati berjalan. Oh ya teman-teman, di sini sebenarnya saya tidak sholat, tapi saya hanya ikut saja karena ini adalah lebaran yang 1 kali setahun. Jadi momen-momen seperti ini tidak bisa terlupakan teman-teman ya. Jadi di sini selain ada si kembar juga yang mau saya jagain, saya juga tidak sholat karena memang saya lagi halangan. Nah, di sini saya bersama dengan si Najwa anak saya dan keluarga
dari suami saya atau mertua saya juga. Nasi kembar itu ada di sini juga teman-temannya, dan keponakan saya juga ini tidak ikut sembahyang karena dia juga lagi halangan. Jadi di sini kita jaganya 2 orang. Nah ini orang sudah mulai sholat Idul Fitri, dan tahu nggak teman-teman, banyak sekali anak-anak di sini yang menangis. Dan sebenarnya yang salah itu siapa? Sebenarnya yang salah itu adalah orang tua mereka. Kenapa? Karena mereka tahu anaknya itu masih kecil. Seharusnya ada yang jagain, walaupun ke masjid seharusnya ada yang jagain. Nah di sini banyak anak-anak yang menangis tanpa dijagai sama orang tuanya karena mereka semuanya sholat begitu. Nah seharusnya mereka itu harus ada satu yang jagai anak-anaknya begitu. Nah di sini saya bersama dengan si kembar, dan tahu nggak si kembar saat ini mereka lagi anteng-anteng banget, tumben sekali mereka itu anteng, nggak nangis nggak rewel, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dan di sini si Arsya dan Arsy itu lagi sibuk bermain-main saja di tempatnya tanpa kesana kemari. Nah, tahu nggak di sini Arsya itu sudah mulai ngantuk teman-teman. Biasanya Arsya kalau ngantuk itu pasti rewel sekali, pasti merengek kesana kemari. Tapi kali ini nggak tahu kenapa si Arsyanya itu tenang sekali. Mungkin karena dia tahu kita berada di masjid. Nah ini Arsy sudah kegerahan teman-temannya, dan di sini kita kasih keluar saja mukenanya. Dan ini adalah momen-momen yang tak terlupakan. Di sini sudah selesai sholat Idul Fitri, jadi kita langsung bermaaf-maafan, salam-salaman begitu, dan langsung kita OTW pulang ke rumah mertua karena di sana itu ada banyak makanan yang menunggu. Jadi di sini itu kita antri keluar teman-temannya karena tidak tahu sandal kita ditaruh di mana tadi, terlupakan tadi. Jadi di sini kita berdesak-desakan sambil mencari sandal kita juga. Nah lanjut lagi, ini kita sudah kembali ke rumah mertua lagi. Ini adalah perjalanan kami pulang ke rumah mertua. Jarak dari rumah mertua ke masjid itu sangat dekat sekali, hanya beberapa meter saja. Jadi di sini kita nggak ada yang pakai motor ataupun mobil karena jaraknya super duper dekat banget. Jadi di sini kita beramai-ramai pulang ke rumah masing-masing, dan disinilah seninya kalau lebaran teman-temannya, kita bertemu sanak saudara, kita bertemu keluarga yang jauh-jauh. Jadi super seru sekali kalau kita lebaran seperti ini. Nah di sini kita sudah hampir sampai di rumah mertua. Ini adalah keponakan dan ipar-ipar saya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, saya itu mendapatkan ipar yang baik-baik hati dan tidak sombong. Ya mungkin karena kita berjauhan kali ya, jadi alhamdulillah akur-akur saja. Dan di sini si Arsya dan Arsy itu masih tetap digendong sama keluarga, dan di sini saya tidak pernah menggendong mereka berdua karena ada banyak orang yang mau menggendong mereka. Nah ini kita sudah sampai di rumah mertua. Jadi setelah ini kita mau berfoto-foto dulu. Pokoknya banyak yang mau kita lakukan di rumah mertua sebelum kita pergi jalan-jalan ataupun kita pergi berziarah ke rumah keluarga yang lainnya. Setelah selesai kita berfoto, lanjut lagi kita ke dapur. Di sini kita kasih keluar dulu mukena, lanjut kita eksekusi semua pekerjaan di dapur teman-teman. Nah, ini kita lagi bikin es cincau. Jadi cincaunya itu sudah dimasak tadi malam oleh keponakan saya. Nah, gula dan lain sebagainya juga sudah dimasak, dan ini kita tinggal mencampur-campur es cincaunya. Di sini orang pada sibuk semua, ada yang mengurus coto Makassar, ada juga yang mengurus perlengkapan-perlengkapan lainnya, dan di sini juga ada yang menerima tamu juga teman-teman. Ya begitulah keseruan kita kalau pada saat lebaran ini kita berada di dapur teman-teman ya. Kalian jangan salfok sama dapur kami yang super duper berantakan, karena memang ini adalah kondisi dapur kami kalau lebaran, gak pernah bersih teman-teman ya, karena kita itu keluarga besar sekali, dan di sini ada banyak anak-anak. Jadi ya kalian mengertilah, kalau ada banyak anak-anak pasti banyak juga yang berantakan. Nah di sini semua sudah beres. Setelah selesai ini kita bikin es cincaunya dan semuanya sudah beres. Lanjut lagi kita mangan-mangan teman-teman.
Ini kita lagi makan coto Makassar. Nah, ini dia menu andalan favorit kita kalau lagi lebaran teman-teman. Ini adalah coto bikinan ipar saya dong, yang pastinya ini sangat enak sekali. Dan di sini kita mau makan dikasih sama dengan buras. Jadi ini namanya buras teman-temannya. Ini yang kita bikin itu seharian kemarin, bukan saya yang bikin, ipar-ipar saya yang bikin. Jadi ini dia yang dibikin kemarin dan hari ini baru bisa dinikmati, dan teksturnya seperti ini teksturnya lembut sekali teman-temannya, dan ini bisa bertahan sampai 3 hari. Nah, ini kita makan coto dicampur dengan buras seperti itu, rasanya endol-endolnya teman-teman ya. Jadi di sini kita lagi menikmati namanya coto Makassar bersama dengan buras bikinan ipar. Mari mangan teman-teman. Hayo, siapa di sini yang ngiler? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Apabila ada salah ataupun apa, mohon kiranya dimaafkan ya. Dan apabila ada kritik, silahkan kalian kritik di kolom komentar. Sampai jumpa.